Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita bisa sama-sama hadir di rumah Allah ini dalam rangka untuk mengisi kegiatan Ramadan kita dan melaksanakan kewajiban kita adalah sholat berjamaah. Untuk ibu-ibu tentunya adalah meramaikan Ramadan dengan menimba ilmu, bersolat jamaah, silaturahim dan sebagainya. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Pada bulan Ramadan ini ada 7 amalan utama, yaitu puasa, sholat tarawih, sedekah, membaca Al-Quran, iktikaf, umroh dan silaturahim. Pada malam hari ini kita hanya akan membahas satu saja, yaitu membaca Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan rukun iman. Ya. Karena apa? Di antara rukun iman adalah mengimani kitab-kitab Allah. Sebagai pengamalan bulan Ramadan, orang yang beriman itu kalau mengamalkan Ramadan akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, jadi Al-Quran itu tentunya adalah merupakan pedoman untuk menjadi orang yang bertakwa. Dalam konsekuensi iman atau pemahaman iman, itu ada 3 hal. Iman itu akan sempurna. Kalau pertama, iman itu diyakini. Yang kedua, diamalkan. Jadi, iman itu diyakini, diamalkan, diucapkan ya. Iman diucapkan. Jadi iman itu diyakini, diucapkan. Aku beriman. Ya, terus yang ketiga diamalkan. Nah, kita yakin bahwa Al-Quran adalah rukun iman. Kenapa? Ternyata Al-Quran itu akan memuliakan 5 hal. Yang pertama, dengan adanya Al-Quran, Ramadan itu mulia karena apa? Diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan. Lailatul Qadar mulia. Karena apa? Lailatul Qadar adalah tempat diturunkannya Al-Quran. Malaikat Jibril adalah malaikat mulia. Kenapa? Karena malaikat Jibril yang membawa Al-Quran. Ya. Terus yang keempat, Rasulullah Muhammad SAW itu mulia. Kenapa? Dialah mukjizat Al-Quran ada pada beliau. Terus yang ketiga adalah, yang kelima adalah siapa? Manusia. Manusia itu akan mulia apabila mau dekat dengan Al-Quran. Ya. Jadi manusia adalah tentunya kita-kita ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, itu adalah bisa mulia kalau mau dekat dengan Al-Quran. Jadi konsekuensi dari orang beriman kepada Al-Quran, ya kan? Jadi menurut pemahaman iman tadi, kalau kita mengimani Al-Quran, yakin pada Al-Quran, konsekuensinya apa? 1, dekat dengan Al-Quran, yaitu membaca dan mengamalkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkannya.
atau mengajarkannya. Ya. Nah, kegiatan bapak-bapak yang dilakukan pada malam hari setelah tarawih itu adalah diantaranya membaca Al-Quran. Ya, itu adalah termasuk berusaha untuk dekat dengan Al-Quran. Bagi yang sudah bisa membaca. Terus yang belum bisa bagaimana? Yang belum bisa yang tentunya belajar. Ya. Ada yang sudah tua-tua seperti saya ini belajar tahsin. Ya kan? Belajar tahsin. Tujuannya apa? Ya karena keimanan kita kepada Al-Quran. Bapak-bapak di sini bapak-bapak itu sampai kalau nggak salah sampai 5 kelompok ya. 5 kelompok belajar tahsin kepada Ustadz Doni. Dan itu berarti bapak-bapak memang benar-benar ya, insya Allah ini karena iman itu sehingga mau mengamalkan membaca dan membaca Al-Quran. Yang kedua, konsekuensi beriman itu, yang kedua adalah mendidik diri dengan Al-Quran. Di antaranya adalah apa? Kita berbakti kepada orang tua, ya, mendidik anak, ya, menjadi kalau ibu-ibu menjadi istri soleha, bapak-bapak menjadi bapak-bapak yang baik, anak-anak menjadi anak-anak yang baik. Itu adalah apa? Konsekuensi dari mengamalkan Al-Quran. Taat kepada Allah, taat kepada suami, mau sholat 5 waktu, melaksanakan puasa bulan Ramadan, ya, menjaga kehormatan, itu adalah mendidik diri dengan Al-Quran. Yang ketiga adalah menerima hukum-hukum Allah. Ya, kenapa? Karena di dalam Al-Quran memang ada hukum Allah. Karena diantaranya adalah yang mungkin tidak disukai, ya kan? Hukum poligami. Kadang-kadang kita nggak menerima itu. Terus yang rame adalah kalau orang meninggal itu adalah waris, ya kan? Diatur dengan Al-Quran kadang-kadang susah menerimanya. Itulah konsekuensi dari hukum yang ada. Jadi kita harus menerima hukum-hukum Allah ini yang ada di dalam Al-Quran. Yang keempat adalah membumikan Al-Quran. Sholat di masjid ini kita adalah membumikan Al-Quran. Kenapa? Karena perintah sholat, ya, itu adalah utamanya orang yang beriman. Yang membedakan antara orang kafir dengan orang beriman, amalannya itu adalah karena sholat. Kalau katanya orang beriman tapi tidak melaksanakan sholat, tapi dia puasa, dia bersedekah, nggak ada nilainya sama sekali. Kenapa? Karena dianggap tetap kafir. Kenapa? Hitungan pertama adalah sholatnya. Ya, jadi kalau kita sholat berjamaah, ini otomatis akan membumikan Al-Quran. Bagi laki-laki, jangan sholat di rumah. Ya, karena dalam hadisnya saja Abdullah Umi Maktum itu orang buta. Ya Rasul, bolehkah aku tidak melaksanakan, tidak ke masjid gitu? Kamu dengar azannya enggak? Dengar, kalau dengar azan ya harus ke masjid. Ya, apalagi kalau kita dekat sekali, Pak Muhyiddin itu ya, wah dekat sekali itu, nggak mungkin nggak dengar azan, ya kan? Kalau sampai seperti Pak Muhyiddin ini nggak mau sholat di masjid, wah ini pertanda-tanda bahwa tidak mau membumikan Al-Quran, bahaya ya. Nah oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, ya, ibu-ibu sekarang pada ke masjid. Kenapa? Karena Ramadan perlu disiarkan, perlu mencari ilmunya adanya di masjid ya. Jadi meramaikannya ya. Terus diantaranya adalah kita bersedekah, sengaja melapangkan rezeki kita untuk bisa disedekahkan. Itu adalah termasuk diantaranya adalah membumikan Al-Quran ya. Terus yang kelima, yang terakhir adalah mengamalkan isi Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran itu ada perintah dan larangan. Jadi mengamalkan isi Al-Quran tentunya kita akan menerima perintah itu. Di antaranya saya berdiri di sini, bapak-bapak, ibu-ibu berada di masjid ini, itu karena apa? Mengamalkan menerima perintah puasa, ya kan? Melaksanakan puasa bulan Ramadan itu sesuai perintah yang di dalam surat
Al-Baqarah, ya. Terus orang-orang yang khusyuk seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Mu'min, ya. Alladzi nahum an salatihim khosyiun, ya. Jadi orang yang mengamalkan Al-Qur'an itu adalah orang yang mengamalkan Al-Qur'an seperti yang tertera di depan itu yang dituliskan sama Pak Cecep, itu ditempelkan di situ untuk mengingatkan kita bahwa orang-orang khusyuk dalam sholatnya itu adalah yang mengamalkan Al-Quran. Demikianlah ada 5 konsekuensi orang beriman kepada Al-Quran adalah dekat dengan Al-Quran, mendidik diri dengan Al-Quran, menerima hukum-hukum Allah, membumikan Al-Quran, dan mengamalkan isi Al-Quran. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi, serta bermanfaat bagi jamaah sekalian. Semoga Allah selalu memudahkan perjalanan Ramadan kita, mengisi Ramadan kita dengan amalan-amalan yang memang sesuai dengan perintah yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.